Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dalam tugas calon guru penggerak koneksi antar materi modul 1.4 dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi, pengajar praktek Ibu Yulia Suti, disampaikan oleh Eko Nurwiji Atmoko CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Keterkaitan antara materi modul 1.4 yaitu adalah modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya positif. Kesemuanya nanti akan mempunyai tujuan yaitu adalah belajar Pancasila. Modul 1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun segala kodrat siswa baik alam serta zamannya. Guru diibaratkan hanya seorang petani yang hanya bisa merawat tanamannya sebaik-baiknya agar tumbuh sesuai dengan jenis tanamannya. Pendidikan budi pekerti siswa dapat diperoleh melalui permainan-permainan tradisional. Guru tidak bisa merubah kodrat anak, hanya bisa menuntun kodratnya agar menjadi lebih baik. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru kalau memahami karakter siswa, lalu dengan nilai dan perannya, maka akan mudah mewujudkan visinya. Nilai seorang guru penggerak berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran seorang guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Untuk mencapai suatu tujuan, seorang guru penggerak harus memahami karakter serta kebutuhan siswanya, juga peran serta nilai dari seorang guru penggerak tersebut agar tujuan misinya berhasil. Dalam mewujudkan visinya, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja yang terdiri dari 5. Yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Prakarsa perubahan dengan penerapan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif suatu kondisi pencerminan sikap yang menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses pendidikan berpihak kepada murid, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi modul 1. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan misi berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Dengan disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja agar terukur, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga dapat tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong siswa atau murid untuk bertindak, mencipta sebagai bagian proses dari keberpihakan pada murid, sehingga lebih tercipta murid untuk mandiri, bertanggung jawab sesuai harapan tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan murid yang merdeka.
Refleksi pertanyaan dari pemahaman atas keseluruhan modul 1T4, yaitu budaya positif. Pertanyaan nomor 1, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda yang di luar dugaan? Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan suatu tindakan terhadap peraturan serta kebajikan yang universal dari dirinya sendiri, bukan paksaan. Teori kontrol, suatu posisi yang dilakukan oleh seorang guru dalam upaya untuk penerapan disiplin positif kepada siswanya. Ada 5. Ada kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Teori motivasi adalah suatu alasan kita melakukan sesuatu. Bisa murid, bisa guru, untuk melakukan suatu hal. Bisa menghindari hukuman, mendapatkan reward dari orang lain. Ini bisa dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Lanjutan dari pertanyaan nomor 1, hukuman dan penghargaan. Suatu kondisi murid dalam menghindari ketidaknyamanan, serta melakukan suatu tindakan karena ada tujuan, apakah ingin dipuji, dapat hadiah, dan sebagainya. Posisi kontrol guru, posisi di mana guru berperan untuk menciptakan kedisiplinan pada murid yang berpusat pada murid, memerdekakan murid, serta memandirikan murid. Ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia adalah suatu kondisi di mana seseorang murid guru untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Apakah yang mereka inginkan yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi mereka melakukan ini untuk tujuan apa? Lanjutan dari pertanyaan nomor 1, keyakinan kelas adalah suatu usaha menciptakan kondisi disiplin positif di kelas dengan kesepakatan antara guru, murid, serta orang tua, sehingga akan tercipta kondisi kelas yang diinginkan, serta siswa melakukan dengan motivasi dari dirinya sendiri, serta mau menerima konsekuensinya. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Perubahan apa yang terjadi? Cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah Anda mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan semua pihak. Perencanaan, pelaksanaan budaya positif serta harapan untuk mewujudkan kelas yang berbudaya positif khususnya di sekolah pada umumnya agar menjadi nyaman, aman berperilaku sesuai dengan kebajikan universal berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu pembiasaan untuk merubahnya menjadi seorang kontrol manager dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah terkait
disiplin pada murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya yang dapat mendapatkan modul budaya yaitu ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas bersama murid. Ekspresi mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide kata dalam bahasa mereka yang lucu-lucu, bertanggung jawab dan melaksanakannya. Ketika saya menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain pada seorang anak, di mana anak tersebut menceritakan alasannya dengan jujur, tanpa rasa takut, tidak terintimidasi, merasa senang hati, bertanggung jawab atas tindakan apa yang telah dilakukannya. Juga dalam pembuatan demonstrasi kontekstual, membuat video bersama siswa, mereka sangat senang dapat pengalaman baru. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika melihat respon murid dalam menerapkan budaya positif, saya merasa sangat senang, yakin bahwa dengan pembiasaan budaya positif ini, secara perlahan akan membentuk karakter murid menuju profil pelajar Pancasila berdasarkan keyakinan kelas serta peran guru dalam posisi kontrol yang sesuai. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum serta pembuat rasa bersalah dengan hukuman fisik serta tindakan yang bersifat psikis dengan kata-kata yang kurang sopan, menuju posisi kontrol sebagai manajer untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dengan pendekatan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, serta pemantau. Saat itu perasaan saya merasa paling benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Hukuman yang bersifat fisik sering saya lakukan, walaupun hasilnya saya rasa kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba melakukan pembiasaan untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ketika saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan implementasi segitiga restitusi, saya merasa bangga melihat perilaku murid menunjukkan tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya dengan diajak untuk berbicara dari hati ke hati, perasaan sesuai dengan hati mereka, dan urutan segitiga restitusi. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid merasa tidak terintimidasi dan menjadi sadar dalam memperbaiki kesalahannya karena kita menjalankan dengan cara yang baik, sehingga mereka mau berubah dari dalam dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini secara tidak sadar, saya sudah menerapkan atau mengimplementasikan konsep segitiga restitusi. Namun tahapannya tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah hanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Saat itu saya belum sampai ke tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya sendiri dengan cara saya sendiri, dengan hukuman, bukan pendapat atau cara murid itu sendiri untuk melakukan perbaikan kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang menurut saya sangat penting untuk menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dari semua pihak atau stakeholder di sekolah. Ini untuk membangun pembiasaan disiplin positif, dan juga sarana dan prasarana di sekolah juga harus mendukung kerjasama warga sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar membangun budaya positif di sekolah ini bisa tercapai. Prasarana sekolah juga sangat menunjang untuk mewujudkan kenyamanan, rasa nyaman dalam mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata, latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu adalah pelaksanaan. Refleksi, harapan dari aksi nyata, dukungan yang dibutuhkan, sekian pemaparan dari modul 1.4 ini, yaitu adalah koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.